Saudaraku yang dirahmati Allah, keluarga harus saling menguatkan, saling mengingatkan, dan saling menolong. Saling menguatkan berarti kita harus mengenal diri kita dan mengenal anggota keluarga yang lain, baik kelebihan maupun kelemahannya. Saatnya kita, mumpung kita di rumah dalam jangka waktu yang lama, tidak keluar kemana-mana kecuali hal yang sangat penting, mari kita mulai mengenal siapa diri saya dan siapa anggota keluarga kita, apa kelemahan saya, apa kelemahan keluarga kita, bagaimana kelebihan saya, bagaimana kelemahan saudara-saudara kita di rumah, harus tahu. Apalagi seorang suami ini yang biasanya sering banyak keluar rumah ketika di luar musibah ini. Sebelum musibah ini kan sering keluar rumah, kita sekarang kan banyak di rumah. Mari kita gunakan kesempatan untuk saling mengenal, saling memahami. Itu yang pertama, saling menguatkan. Yang kedua tentunya saling mengingatkan dalam kesabaran dan dalam ibadah. Bagaimana kita mengingatkan agar sabar? Tentunya ketika musim wabah seperti ini, banyak hal-hal yang sangat terbatas. Yang biasanya kita itu bisa kemana-mana bebas, mendapatkan fasilitas apapun mudah. Mungkin ketika dalam musim seperti ini banyak yang terbatas, kita harus sabar. Paling tidak mengingatkan sabar itu kita saling menjaga lisan. Kadang kita mudah komentar, ada peristiwa apa, ada kejadian apa, baik di media maupun di tetangga atau di lingkungan sekitar kita. Kemudian kita komentar kadang-kadang yang tidak efektif, malah kadang-kadang komentar itu menjadikan keadaan semakin memburuk. Mari kita saling mengingatkan bagaimana kita mengajarkan kepada keluarga kita agar yang pertama, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 155, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris syabirin. Shadaqallahul adzim. Dan kami Allah pasti akan menguji kalian semua dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, dengan kekurangan dalam diri kesehatan kita, kemudian dalam kekurangan buah-buahan hasil bumi. Ini Allah berfirman bahwa kita semua pasti. Artinya kita tidak boleh kagetan, kita tidak boleh overshock menghadapi musibah ini. Bahwa musibah itu pasti kita akan alami. Ini juga yang harus kita tekankan pada anak-anak kita, bahwa dalam kehidupan ini pasti ada musibah, pasti ada ujian, baik skala yang kecil, yang harian, kemudian juga skala yang besar. Ini bahwa kita pasti akan menghadapi musibah itu. Dan jawabannya dalam surat Al-Baqarah 155, orang yang menghadapi musibah adalah sabar. Ketika dia sabar menghadapi musibah, maka Allah memberikan kabar gembira. Wabasyiris syabirin. Maka berbahagialah, maka beri kabar gembiralah bagi orang-orang yang bersabar. Ini yang pertama, kesabaran yang harus kita ajarkan, kita contohkan kepada anak-anak kita. Dan yang sebagai modal sabar yaitu kita berprasangka yang baik pada Allah. Dalam keadaan musibah ini tetap berprasangka yang baik kepada Allah. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, Ana inda dzonni abdi bi. Sesungguhnya aku tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Mari kita ajarkan, mari kita contohkan kepada keluarga kita bahwa dalam keadaan musibah pun kita harus berprasangka yang baik pada Allah. Tadi kalau kita kembali ke surat Hud ayat 11, orang yang mendapatkan musibah itu akan diampuni dosanya dan akan mendapatkan pahala yang besar dengan syarat kalau dia tetap sabar dan dia tetap berbuat baik. Sebenarnya musibah ini adalah cara Allah untuk mengurangi dosa-dosa kita dan akan menambah pahala kita, dan tidak hanya pahala biasa, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Jadi dosa dikurangi, kemudian pahala dinaikkan oleh Allah dengan kualitas, dengan kapasitas yang besar. Ini sebenarnya musibah ini adalah cara Allah untuk
membersihkan diri kita dari dosa-dosa dan mengangkat diri kita dengan tambahan-tambahan pahala yang besar kalau kita mau bersabar dan kita tetap berbuat baik dalam suasana musibah seperti ini. Ini yang dapat saya sampaikan, dapat saya review dari awal sampai akhir. Yang pertama yaitu bahwa ketika kita menghadapi musibah, dua hal yang harus kita latihkan, kita biasakan, yaitu yang pertama kesabaran, yang kedua ajak istiqomah berbuat baik. Dan itu tentunya dalam keluarga kita tidak bisa sendiri, harus saling menguatkan, saling mengingatkan, dan saling menolong. Kemudian juga mumpung dalam musibah ini kita bisa memberikan pelajaran kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sudah punya cucu, bagaimana sih cara kita menghadapi musibah ini. Akan menjadi memori yang baik, akan menjadi referensi bagi anak bagaimana seandainya nanti suatu saat dalam kehidupannya dia menghadapi musibah, dia pernah diajarkan sama orang tuanya, sehingga satu saat ketika dia mendapatkan ujian baik skala besar maupun skala kecil, dia relatif jiwanya lebih siap. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.